Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rika Mulyati Mustikasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai langkah dan penggunaan media pembelajaran matematika yaitu PowerPoint dan Microsoft Excel dengan materi statistik yaitu MEAN, median, dan modus. Sebelum menjelaskan langkah penggunaan media pembelajaran tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Amanda Brilian Desvi Estandi, dengan NPM 2110631050049. Kemudian ada Arifah Sabila Ihsani dengan NPM 2110631050051. Yang ketiga ada Irna Sersa Destiani dengan NPM 2110631050067, dan yang terakhir ada Rendri Dermawan dengan NPM 2110631050025. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi statistika menggunakan media pembelajaran matematika yaitu PowerPoint. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, data pada statistik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal itu data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kemudian yang kedua ada data kelompok, yaitu data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Dalam data kelompok, kita dapat mencari MEAN, median, dan modus. Nah, yang pertama ada MEAN atau rata-rata. MEAN atau rata-rata bisa disebut juga dengan MEAN. Rata-rata atau MEAN adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata atau MEAN dilambangkan dengan simbol X bar. Nah, kita bisa menghitung nilai rata-rata atau MEAN dari data tunggal dan data kelompok atau frekuensi. Nah, data tunggal itu rumusnya membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X yaitu jumlah semua nilai data dan N yaitu banyaknya data. Lalu untuk rumus data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F, di mana Xn adalah nilai atau data ke N dan Fn yaitu frekuensi ke N. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah adalah datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dapat dilambangkan dengan ME. Nah, untuk rumusnya yang data tunggal itu ada data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil yaitu Xn per 2. Lalu untuk data genap yaitu Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2, di mana Xn adalah nilai atau data ke N dan N adalah banyaknya data. Kemudian untuk rumus data kelompok yaitu median sama dengan BB atau batas bawah ditambah N per 2 dikurang FK yaitu frekuensi kumulatif dibagi dengan FME atau frekuensi median dikali K atau panjang kelas. Selanjutnya ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi, dalam kelompok data, jika ada angka yang paling banyak atau paling sering muncul, itulah yang dinamakan modus. Nah, biasanya modus dilambangkan dengan MO. Nah, untuk rumus data kelompok, modus sama dengan BB atau batas bawah ditambah dengan D1, yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dibagi dengan D1 ditambah D2 atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Lalu dikalikan dengan K yaitu panjang kelas. Nah, di sini ada contoh soal
Tentukan mean, median, dan modus dari data tabel di bawah ini. Nah, untuk nilainya dari 61 sampai 70 dengan frekuensi 8, kemudian nilai 71 sampai dengan 80 frekuensinya ada 17, lalu 81 sampai 90 frekuensinya yaitu 20, dan 91 sampai 100 dengan frekuensi 15. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya menggunakan media pembelajaran matematika yaitu Microsoft Excel. Kepadanya dipersilahkan. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke pencarian mean, median, dan juga modus. Nah, di sini sudah kita lihat ada nilai dan juga frekuensinya. Nah, pertama kita akan mencari dulu mean atau nilai rata-rata. Nah, pertama kita akan membuat kolom untuk XI. Nah, pertama kita klik dulu kolom baru di sini, lalu kita bold sampai bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik home ini, dan di sini terdapat notasi tabel seperti ini. Kita klik dan kita klik all borders. Nah, maka sudah terbentuk ya kolom baru. Nah, untuk kolom di sini kita tulis XI. Nah, untuk nilai XI itu rumusnya yaitu BA plus BB dibagi 2, atau BA itu batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi 2. Nah, caranya kita di kolom pertama kita klik sama dengan seperti ini, sama dengan, lalu kita klik tanda buka kurung seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu kita klik batas atasnya itu 70 yang ini. 70 yang ini kita klik 70 ini. Nah, sudah itu. Lalu kita klik di keyboard kita rotasi tambah seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita klik batas bawah yaitu 61 yang ini. Klik 61. Lalu kita klik di keyboard tutup kurung. Lalu kita klik di keyboard juga tanda per atau dibagi 2. Kita klik 2. Ini kita klik enter di keyboard kita. Klik. Nah, maka hasilnya yaitu 65,5. Nah, untuk nilai ke bawahnya bisa kita langsung saja kita pencet kursornya ke bawah, kita buat seperti ini. Dan sudah diketahui ya untuk nilainya. Nah, sini kita rapikan terlebih dahulu supaya nilainya di tengah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kolom untuk FI dikali XI atau frekuensi dikali XI. Nah, seperti tadi kita klik kolom baru ini, kita bold sampai bawah, lalu kita klik di sini tanda atau notasi dari tabel, kita klik all borders seperti ini, yang ini. Klik. Nah, maka terdapat kolom baru atau tabel baru. Nah, kita tulis di sini FI kali XI atau frekuensi dikali XI. Nah, rumusnya itu yaitu frekuensi ini dikali XI. Nah, untuk kolom pertama kita tulis atau klik sama dengan, lalu kita klik buka kurung. Setelah itu kita klik FI yang ini, frekuensinya 8 ini. Lalu kita untuk kalinya di keyboard itu menggunakan notasi bintang seperti ini. Kita klik yang ada di keyboard ya. Nah, setelah itu kita klik XI-nya itu 65,5. Klik ini, lalu kita tutup kurung. Lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya 524. Nah, untuk nilai ke bawahnya yang ini bisa kita tarik seperti tadi, kita tarik kursornya ke bawah. Maka sudah diketahui ya hasilnya seperti ini. Rapihkan ya nilainya agar di tengah.
Nah, sudahlah temukan. Nah, untuk jumlahnya kita akan menjumlahkan dari frekuensi ini, lalu X ini kita jumlahkan, lalu FI dikali X ini kita jumlahkan ya. Yang pertama untuk penjumlahan frekuensi. Nah, rumusnya itu kita di sini di kolom ini kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, sum, lalu kita klik buka kurung. Nah, kita klik frekuensi ini, yang 8 ini. Frekuensi pertama di kolom pertama, yang 8. Kita tarik ke bawah sampai kolom terakhir. Lalu kita klik enter. Nah, maka sudah diketahui ya, jumlahnya dari frekuensi ini adalah 60. Nah, teman-teman, untuk XI juga sama ya, seperti penjumlahan frekuensi. Kita pertama klik dulu sama dengan, lalu kita ketik sum, sum, lalu kita klik tanda buka kurung, kita tekan 65 ini di kolom pertama, kita buat sampai ke kolom paling bawah 95,5, lalu kita klik enter. Nah, maka jumlahnya itu 322. Nah, teman-teman, untuk mencari jumlah dari fi.xi juga ini sama seperti yang tadi. Kita klik dulu sama dengan, lalu kita klik sum, lalu kita klik tanda buka kurung. Nah, dari itu kita klik kolom pertama ini, kita tarik sampai kolom terakhir, lalu kita klik enter. Nah, kalau sudah diketahui ya jumlah dari frekuensi XI lalu fi.xi. Ini saya akan merapikan dulu nilainya agar mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom baru untuk main, mencari nilai main-nya. Nah, di sini yang kita perlukan cuma 2 kolom ya di sini. 2 baris, mohon maaf. Nah, lalu kita klik all borders. Nah, maka sudah dapat 2 baris. Yang pertama kita klik mean di sini. Nah, karena rumus mean itu kan jumlah dari fi.xi dibagi dengan jumlah fi atau frekuensi. Nah, maka di sini kita ketik saja sama dengan, lalu jumlah fi.xi ini kita klik, lalu kita klik per atau garis miring, lalu kita klik jumlah dari frekuensi. Nah, lalu kita klik enter. Maka hasilnya 82,5. Nah, teman-teman, maka sudah diketahui ya, untuk nilai mean-nya itu yaitu 82,5. Dan untuk pembuatan median dan juga modus akan dilanjutkan oleh rekan saya, Randy dan juga Arsani. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai median. Yang pertama kita membuat tabel batas bawah, yaitu di sebelah fi/xi. Nah, caranya kita bold dulu, kemudian kita ke home, dan ada di sebelah sini ya tabel. Nah, kita pilih all border. Nah, kemudian kita ketik di sini BB atau batas bawah. Nah, untuk rumus BB ini teman-teman bisa ikuti sama dengan kemudian dalam kurung 61 dikurangi 0,5, kemudian kurung tutup, enter. Oh, mohon maaf, di sini sepertinya 0,5 ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa coba 0,5 atau 0,5. Nah, kemudian hasilnya yaitu 60,5. Nah, kemudian teman-teman pencet, lalu ditarik kursornya ke bawah. Nah, yaitu mendapatkan di sini nilai BB-nya itu
untuk kelas pertama 60,5, kemudian kelas kedua 70,5, kelas ketiga 80,5, dan kelas keempatnya yaitu 90,5. Nah, kemudian kita menghitung FK. Ada yang tahu FK itu apa? FK itu yaitu frekuensi kumulatif. Nah, sama kita membuat tabel terlebih dahulu untuk FK. Caranya seperti yang tadi. Nah, untuk cara menghitung FK, yang pertama, untuk di kelas pertama, teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian pencet 8, lalu enter. Kemudian di kelas kedua, teman-teman bisa klik sama dengan, klik 8 ditambah 17, kemudian enter. Kemudian di kelas ketiga sama dengan klik 25 ditambah 20. Maka frekuensi kumulatif kelas ketiga yaitu 45. Kemudian kelas keempat sama dengan klik 45 ditambah 15. Kemudian enter, hasilnya 60. Nah, kemudian bisa kita rapihkan, kita ketengahkan. Nah, untuk FK-nya ini kita peroleh untuk kelas pertama itu 8, kelas kedua yaitu 25, kelas ketiganya 45, dan kelas keempatnya yaitu 60. Nah, kemudian kita membuat tabel lagi di sebelah FK yaitu BA atau batas atas. Oke, untuk batas atas BA. Kita buat tabel. Sebentar ya. Tabel dengan cara seperti yang tadi di awal. Nah, untuk rumus dari BA-nya sendiri, teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian dalam kurung 70 ditambah 0,5 atau bisa juga 0,5 gitu. Kemudian dalam kurung ini yaitu 70,5. Nah, kemudian untuk mengetahui BA di bawah, teman-teman bisa klik kursor di bawah ini sampai ke kelas keempat, maka akan dihasilkan untuk nilai BA-nya itu seperti ini. Nah, kemudian kita mencari nih kelas mediannya. Dan di sini saya sudah membuat tabel untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian ada kelas median dan juga panjang kelas. Nah, kita yang pertama ke kelas median. Untuk rumus kelas median, mencari kelas median, teman-teman bisa ikuti, yaitu sama dengan 60 dibagi 2, kemudian enter, hasilnya yaitu 30. Nah, kita cari frekuensi kumulatif yang memuat 30, berarti kelas mediannya yaitu di sini di 45, yang artinya kelas mediannya di kelas ketiga. Nah, kemudian kita tanda warna kuning agar tidak memiliki tanda bahwa ini tuh yaitu kelas median. Nah, kemudian untuk menghitung panjang kelas atau K itu, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 70 dikurangi 61 kurung tutup ditambah 1, kemudian enter, hasilnya yaitu 10. Nah, lalu di sini untuk frekuensi kelas median, karena kan kelas mediannya itu 30 dan berada di kelas ketiga, yang mana frekuensi kumulatifnya itu 45. Nah, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 25. Nah, teman-teman bisa ketik di sini yaitu 25. Kemudian enter. Nah, lalu kita rapihkan.
kita sejajarkan di tengah. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung nilai median? Nah, kita menggunakan rumus median data berkelompok, yaitu jika mediannya berarti batas bawah ditambah kelas median dikurangi frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median, kemudian dikali oleh panjang kelas. Nah, langsung aja kita ke rumusnya, berarti sama dengan batas bawahnya yaitu 80,5 dipencet, kemudian ditambah dalam kurungnya 2 kali ya teman-teman, kemudian kelas median dikurangi oleh frekuensi sebelum kelas median yaitu 25, kemudian kurung tutup dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 20, kemudian kurung tutup, lalu bintang itu dikali dengan panjang kelas yaitu 10, kemudian enter, dan hasil dari mediannya yaitu 83. Oke, mungkin selanjutnya kita akan menghitung modus yang akan dijelaskan oleh Teh Arsani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai modus dengan Microsoft Excel. Nah, sebelum itu kita perlu menentukan kelas modus dengan melihat interval mana yang frekuensinya paling besar. Nah, setelah kita dapatkan, kita bisa mencari. Jadi, untuk mencari nilai modus, kita bikin dulu ya kolom untuk D1, D2, dan modusnya. Nah, untuk mencari nilai D1-nya, sama dengan kita klik nilai frekuensi kelas modusnya dikurang dengan nilai frekuensi kelas modus di atasnya, dan kita enter. Nah, selanjutnya kita cari D2-nya, sama langkahnya sama dengan kita klik nilai frekuensi kelas modusnya dikurang nilai frekuensi kelas modus di bawahnya, dan kita enter. Nah, untuk mencari nilai modus perlu kita ingat caranya, yaitu MO sama dengan BB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan K-nya. Nah, kita masukkan nih sama dengan kita klik BB-nya, kemudian kita tambahkan dengan, jangan lupa dalam kurungnya, D1 per, buka kurung lagi, D1 ditambah D2 tutup kurung, jangan lupa, kemudian kita kalikan dengan kali dengan K-nya, kemudian habis itu kita enter. Jangan lupa ini tutup kurungnya 2 kali juga, kemudian bisa kita enter. Nah, kita dapatkan nilai modusnya yaitu 84,25. Nah, sekian untuk mencari nilai modusnya. Terima kasih sudah memperhatikan.